Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh Meira Shakila. Sebuah kisah yang berjudul Dendam Gadis yang Diperkosa. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku tidak pernah berpikir bahkan sedikit pun untuk memiliki prasangka buruk pada Panji. Namun semua itu salah besar. Dia yang aku anggap baik ternyata pengkhianat. Tidak hanya aku yang kecewa, ibu dan ayah pun ikut kecewa. Bukan hanya Areta yang terluka, seluruh keluarga pun ikut terluka. Namun aku yakin setiap perbuatan selalu ada balasan. Begitupun untuk orang-orang yang sudah berbuat kejam dan untuk seorang pengkhianat. Sayang, maaf malam ini aku tidak bisa datang. Pesan Panji yang secara tiba-tiba membatalkan pertemuan dengan kekasihnya Areta. Untuk yang kedua kalinya dia tidak jadi menemuinya. Kenapa mas? Bukankah kamu sudah janji kita akan bertemu dan membahas pertunangan kita? Balas Areta yang langsung terkirim namun tidak dapat balasan. Dia Areta Purnama. Dia adalah seorang gadis yang dua bersaudara. Kakaknya bernama Winda. Dia sedikit cuek dan tidak suka banyak bicara. Namun Areta tahu dia memiliki sifat yang baik dan sopan. Tidak seperti Areta sedikit cerewet, manja dan suka banyak bermain. Namun itu masih di atas wajar karena ayah dan ibunya selalu mendidik dengan baik. Areta sudah 2 tahun menjalin hubungan dengan Panji. Dia adalah lelaki yang cool, spesial dan paling oke di kalangan pemuda lainnya. Tubuhnya yang tegap tinggi, putih dan kekar membuatnya sangat tergila-gila padanya. Namun beberapa waktu kini sikapnya berubah. Seperti banyak kesibukan atau apalah yang menjadi alasan agar mereka tidak bisa bertatap muka. 3 bulan ini sempat Panji berjanji akan bertemu seperti biasa untuk membicarakan hubungannya agar lebih menjenjang ke hal yang lebih serius. Namun dia batalkan secara sepihak dengan dalih ada kerjaan. Sama hal sekarang dia pun membatalkan tanpa memberi penjelasan. Padahal ini hal yang selalu mereka tunggu saat mereka berbincang akan hal pernikahan. Suara Winda membuyarkan lamunan Areta. Sungguh kepala Areta berdenyut memikirkan laki-laki yang selalu saja membuat otaknya susah berpikir. Iya, ada apa? Areta beranjak dari atas ranjang, hendak membuka pintu kamar. Belum sempat membuka, Winda sudah membuka duluan. Kakak sudah memanggilmu ribuan kali. Apa kau tidak mendengar? Ucapnya seraya menyembulkan kepala di tengah pintu yang telah terbuka. Masa sih kak? Maaf, tadi Reta nggak denger karena lagi kebelet. Bohong Areta pada Winda. Padahal tadi dia sedang melamuni kekasih yang hilang tanpa kabar. Iya, itu ada teman Panji. Katanya jemput kamu. Tapi kok laki-laki semua? Balasnya lagi. Areta pun hanya mengernyit. Siapa teman Panji? Setahu Areta, Doni dan Sony Winda sudah tahu dan mengenalnya. Siapa kak? Doni sama Sony? Kok nggak ngabarin aku ya? Bukan. Kalau Doni dan Sony kakak juga tahu. Ya sudah, kamu temuin dulu sana. Berisik. Timpalnya lalu melenggang pergi meninggalkan Areta. Areta pun keluar kamar dan cepat menemui orang yang katanya teman Panji kekasihnya. Kalian siapa? Maaf, aku baru tahu kalian teman Mas Panji. Sapa Areta yang tanpa banyak bertanya. Ya, aku Tommy. Ini Bambang, ini Juna. Ucap salah satu yang bernama Tommy memperkenalkan. Oh ya, Panji menyuruh kami menjemputmu karena ada kejutan katanya. Timbalnya lagi. Kejutan? Bukankah Mas Panji bilang sedang ada pekerjaan? Jawab Areta seraya menjentik-jentikan jarinya.
Apa bisa aku percaya kalian? Tanya kembali Areta. Tidak usah takut, kami bukan orang jahat. Kami pun tahu alamat ini dari Panji. Oh ya, bisakah kita berangkat sekarang? Takut keburu malam. Baiklah, tunggu, aku akan ambil tas dan dompetku. Areta pun kembali ke kamar, hendak mengambil tas dan dompetnya, dan langsung kembali. Saat Areta keluar kamar, ternyata Winda sudah ada di depan pintu. Reta, mau kemana malam-malam begini? Apa kamu tidak bisa menunda sampai besok? Kakak merasa ada yang tidak beres. Ucap kakak Areta yang tanpa dihiraukan kekhawatirannya oleh Areta. Kakak tidak perlu berpikir yang tidak-tidak. Semoga aku baik-baik saja ya. Aku pamit, mungkin pulang agak malam. Areta pun pergi meninggalkan Winda yang masih menyimpan rasa khawatir. Entah kenapa dia seperti merasakan akan ada sesuatu yang akan terjadi. Namun Areta menepis rasa itu. Mungkin itu hanya perasaan Winda saja. Oh ya, tidak seperti biasanya juga Winda banyak mengeluarkan kata-kata. Tapi tadi seperti, sudahlah, mungkin perasaannya saja, pikir Areta. Ayo Ar, salah satu dari mereka menarik lengan Areta untuk segera masuk dan berhasil membiarkan pikiran-pikiran buruk dari pikirannya. Oke, makasih. Mobil pun melaju dan berselancar dengan lancar karena keadaan jalanan yang sudah lengang. Namun anehnya Areta perhatikan semakin sini jalan yang mereka lewati semakin curam dan gelap, bahkan memasuki perhutanan. Tunggu, kok kita lewat jalan seperti ini? Tanya Areta yang merasa heran dan mulai dirasuki rasa takut. Ya, biar cepat sampai, soalnya ada kejutan yang tidak akan kamu duga. Jawab salah seorang yang bertubuh tegap dan berkulit putih sambil menyeringai menatap lekat Areta. Kalian tidak sedang mempermainkanku kan? Wanita bodoh, kau kira aku ini sengaja menjemputmu demi laki-laki tidak tahu diri itu? Kau tidak tahu kalau malam ini malam pertunangan Panji dan Alinda. Sinisnya sambil menatap tajam ke arah Areta. Maksudnya apa? Bukankah kalian temannya Mas Panji? Lalu apa maksudnya bilang Mas Panji bertunangan? Aku ini calon tunangan sekaligus calon istrinya. Jawab Areta dengan nada bergetar, merasakan takut dan juga rasa tidak karuan. Bambang, berikan videonya agar dia tahu dan percaya. Ucapnya lagi pada salah satu temannya. Video? Video apa maksudnya? Lihatlah sendiri. Saat mereka melihat ada sebuah acara yang sedang berlangsung di kediaman Alinda, temannya, sekaligus dia yang merebut kekasihnya. Areta terpaku, tangannya bergetar hebat. Tanpa terasa pelupuk matanya menitiskan cairan bening dan berjalan di pipi mulusnya. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Ucap Areta yang terasa sesak melihat isi video yang ternyata acara pertukaran cincin Panji dengan Alinda. Lebih baik kamu terima cintaku Areta. Aku sudah lama menyimpan perasaan ini untukmu. Namun kau selalu saja tergila-gila terhadap laki-laki brengsek itu. Ucap Juna sambil menyentuh pundak Areta. Apa yang kau katakan? Kita saja baru bertemu dan tidak saling kenal. Ucap Areta terbata karena kaget dengan yang Juna katakan. Apa aku harus ingatkan kembali siapa aku? Aku Arjuna Perwita, anak dari Andriana Perwita. Apa kau lupa atau sudah mengingatnya? Jelasnya yang Areta tanggapi dengan rasa yang tidak karuan. Arjuna? Ya, laki-laki yang kau tolak dulu. Areta terdiam. Dia ingat dia laki-laki yang mengejar Areta dulu 2 tahun lalu. Namun Areta menolaknya karena memang tidak memiliki perasaan apa-apa terhadapnya. Namun Arjuna yang dulu Areta kenal sangat jauh berbeda. Hingga Areta tidak mengenali dirinya. Sekarang dia memiliki badan yang tegap tinggi, kulit putih, hidung mancung seperti opa Korea saja. Namun sedikit pun tidak dapat mengubah perasaan Areta terhadapnya. Karena Areta tahu cinta itu tidak diukur oleh rupa ataupun harta dan lain sebagainya. Untuk apa kamu melamun? Lebih baik kau terima cintaku daripada kau akan hancur di tanganku. Ucapnya sambil melayangkan senyum sinis. Aku mau pulang. Dan sampai kapanpun aku tidak mau menerimamu. Karena aku tidak pernah ada perasaan sedikit pun. Terasa sesaknya semakin nyata. Sesaknya dihianati dan dibohongi. Di satu sisi orang yang tidak lain masa lalunya kembali. Baiklah, itu keinginanmu. Mobil pun berhenti di depan rumah villa. Arjuna menarik lengan Areta dengan paksa. Areta hanya meringis kesakitan.
Teriakan Areta minta dilepaskan tidak dia hiraukan. Lepas, aku ingin pulang. Kenapa kau malah membawaku ke sini? Tempat apa ini, Juna? Teriak Areta. Sudah, ikuti saja perintahku. Bukankah kau menolakku? Maka dari itu, jika aku tidak bisa memilikimu, maka orang lain pun tidak bisa memilikimu. Lantangnya sambil mendorong Areta hingga terjerembab ke belakang. Au, apa maksud semua ini, Juna? Antarkan aku pulang. Tommy, seret dia ke dalam. Kita nikmati malam ini. Suaranya menggema di area lahan yang gelap dan sepi. Areta semakin gemetar. Nangis teriak sudah Areta lakukan, namun mereka tidak mengindahkan tangisan Areta. Brak. Tommy menyeret Areta hingga terbentur meja. Kakinya terasa sakit. Apa yang akan kalian lakukan? Aku mohon, Juna, lepaskan aku. Mohon Areta pada Arjuna. Permohonanmu akan aku kabulkan, asal kau mau menerimaku menjadi pendampingmu, ucapnya sambil menatap tajam ke arah Areta. Sampai kapanpun, aku tidak mau. Aku tidak cinta kamu, Juna. Aku mau pulang. Teriak Areta yang hendak menggapai Juna, namun tangan kekarnya terlalu mudah menepis hingga Areta terhuyung kembali ke tanah. Bambang, Tommy, pegang dia. Kita berpesta malam ini. Ini keinginan dan keputusanmu, Areta Purnama. Desisnya sambil meremas pergelangan tangan Areta. Bambang dan Tommy melakukan perintah Juna, memegangi tangan Areta hingga Areta tidak bisa berbuat apa-apa. Areta berusaha meronta, namun tenaga Areta kalah kuat dengan 3 laki-laki durjana itu. Ditariknya dengan paksa baju Areta hingga hanya tinggal baju dalamnya saja yang menempel. Aku mohon, Juna, jangan lakukan apapun. Hentikan. Bukankah ini keputusanmu, Areta? Dan lagi dia mencoba membuka celana jeans yang Areta kenakan. Sungguh malu dan malang sekali nasib yang Areta alami. Hentikan, aku mohon. Rintih Areta di tengah permainan yang akan mereka lakukan. Arjuna sangat semangat. Dia terus menjamah seluruh tubuh Areta. Dia terus menciumi bibir hingga ke leher, hingga dia memainkan 2 buah pusaka Areta. Areta sangat kecewa, sakit dan sangat menjijikan. Lepaskan. Rintihan Areta yang tanpa didengar oleh mereka. Mereka sangat asik menikmati tubuh Areta, hingga tepat Arjuna akan memasukkan alat vitalnya. Plus. Lepaskan, aku mohon. Nikmatilah ini, Areta sayang. Aku akan memuaskanmu. Jika kurang, temanku pun bisa memuaskan kamu. Dia terus menggulati Areta hingga bertemu di akhir permainannya. Areta terkapar lemas tidak berdaya. Sakit, perih, itu yang Areta rasa. Sedangkan Areta berusaha bangkit, sebuah tangan menahannya. Mau kemana? Kami belum mendapatkan bagian, ucap Tommy. Puaskan hasrat kalian, dia milik kita, ucap Juna. Brengsek kau, Juna, biadab, teriak Areta lalu meludahi wajah Arjuna. Kurang ajar, cepat selesaikan permainan kalian, kita habisi dia, imbunya sambil mengepalkan tangan. Lepaskan, lepaskan. Lagi-lagi mereka memainkan permainannya. Areta tidak bisa melawan dan tidak berdaya. Dapat Areta rasakan tubuhnya sudah tidak berasa. Seakan angan sudah melayang, jiwa Areta sudah terasa lepas dari jasadnya. Sebelum matanya terpejam untuk selamanya, sempat Areta mengucapkan sumpah untuk membalas kematian, pengkhianatan, penyiksaannya. Aku bersumpah akan membalas kalian semua. Tunggulah pembalasanku. Bangun, Areta, bangun. Juna berusaha membangunkan jasad Areta, namun nihil. Areta telah mengembuskan nafas terakhirnya di tangan mereka. Sial, sepertinya dia sudah mati, pungkas Arjuna dengan rahang menggeram. Brengsek, ini semua gara-gara Panji sialan, ocehnya lagi. Lalu bagaimana jasad Areta, Juna? Kita apakan dia? Gua takut kalau ketahuan polisi, bahaya, ucap Tommy seraya menggusur rambutnya dengan kasar. Bener, Jun, gua nggak mau dipenjara. Diam kalian, bantu mikir bukan ngoceh gak jelas. Gua aja bingung, kenapa dia bisa mati? Geram Arjuna sambil mondar-mandir memikirkan cara bagaimana dan akan dikemanakan jasad wanita yang sudah mereka nodai. Sehingga Tommy pun memberi ide agar mereka membuang jasad Areta ke jurang, karena jalanan yang mereka lalui sangat curam. Jadi tidak akan bisa ditemukan siapapun selain dimakan hewan buas. Juna, gua ada ide. Bagaimana kalau kita buang saja ke jurang?
Kita kan pulang lewat jalanan yang curam, sedangkan jurang-jurang curam itu sangat jarang terjamah orang. Bagaimana? Jelas Tommy memberikan saran pada kedua temannya. Mereka pun langsung mengiyakan, tanpa mereka sadari di balik tindakan mereka akan menimbulkan sebuah petaka tidak bertuah. Oke, sekarang bungkus dia pakai apa saja. Kita pergi sekarang. Cerita dari sudut pandang Panji. Sayang, maaf malam ini aku tidak bisa datang. Kukirim pesan pada Areta bahwa malam ini aku tidak dapat menemuinya, bukan karena ada kerjaan ataupun apa, karena memang malam ini adalah malam di mana aku akan mengadakan lamaran. Namaku Panji Sinara, adik dari dua kakak perempuan. Kakak pertamaku bernama Vika dan kakak keduaku bernama Isma. Orang tuaku sudah meninggal 3 tahun lalu dan aku hidup sangat bergantung pada Mbak Vika. Ya, Mbak Vika adalah pemilik perusahaan ternama di kotaku yang dikelola oleh ayah temannya. Perusahaan pembuatan batik murni dan asli yang dikelola Mbak Vika saat ini sangat berkembang pesat. Meski pernah berada di ambang kehancuran, namun berkat orang baik usaha ini kembali berjalan hingga lebih berkembang dari sebelumnya. Namun sejak 2 tahun lalu saat aku mengenal seorang gadis, Mbak Vika sangat melarangku berhubungan dengannya. Dia bilang ada seorang wanita yang akan dia kenalkan. Namun aku kekeh dengan keinginan dan pilihan hatiku. Aku memilih Areta menjadi pemiliknya. 2 tahun kami menjalani hubungan hingga 6 bulan terakhir karena terus mendesakku untuk menikah. Dia berkata bahwa berpacaran terlalu lama itu bukan hal baik, jadi harus segera menginjak ke jenjang lebih serius. Mas, ibu sama ayah sudah menunggu kamu untuk melamarku. Setelah itu kita bisa menunda dulu untuk ke hal menikah. Biar Kak Winda yang menikah dulu baru kita nyusul, ucapnya kala itu. Dan aku pun berjanji untuk menemui keluarganya 3 bulan lagi. Namun alih-alih aku akan meminta Mbak Vika dan Mbak Isma menemaniku, Mbak Vika melarangku dan mengancam mengeluarkanku dari pekerjaanku dan mencabut jabatanku. Aku bingung serta tidak bisa berbuat apa-apa. Sama halnya dulu aku tidak datang karena Mbak Vika. Namun sekarang berbeda. Aku tidak bisa menemuinya karena ini adalah hari di mana aku akan melamar pilihan Mbak Vika. Wanita yang keluarganya sudah banyak membantu keluargaku. Awalnya aku menolak. Namun setelah aku bertemu dan berkenalan dengan dia, aku merasa aku suka dengannya. Namanya Alinda Carolina. Wanita cantik, bertubuh sintal, mata bulat, rambut panjang, kulit putih dan halus, seperti putri yang selalu merawat diri. 3 bulan menjalin hubungan, akhirnya aku sepakat untuk melamarnya. Dengan adanya acara besar-besaran, acara tunangan pun akan dilaksanakan. Tepat malam ini harusnya aku menemui Areta, gadis cantik, meski dia lebih cantik dari Alin. Tubuhnya yang ramping, tinggi, kulit putih, hidung mancung. Namun Alin mampu membuat hatiku berpaling padanya. Aku memberi pesan bahwa aku tidak dapat menemuinya. Meski aku tahu ada balasan, namun tidak aku hiraukan. Aku segera menyimpan benda pipiku ke dalam saku celana dan melanjutkan acara yang akan dimulai. Om Hendra dan Tante Sandra sudah mulai membuka pembicaraan. Baiklah, semua sudah kumpul, maka kita mulai saja acara pertunangan Alinda dan Panji sekarang saja. Karena ini mungkin berlangsungan dengan lamaran juga, maka saya sebagai ayah dan ibunya Alinda mempersilahkan kedua pasangan untuk segera bertukar cincin, ucap Om Hendra yang mewakili semua rangkaian dalam momen ini. Aku pun langsung menggandeng tangan Alin sebagaimana raja memperlakukan permaisurinya. Alinda Carolina Hendarto, maukah kamu menjadi istriku dan ibu dari anak-anakku? Ucapku lantang seraya bersimpuh di hadapan wanita cantik yang sudah mampu mengalihkan rasa setiaku. Aku mau, Mas. Aku menerimamu menjadi calon suami dan calon anak-anakku. Alin menerima lamaranku sambil tersenyum manis. Bibirnya yang tipis sangat ingin aku melumatnya. Kami pun bertukar cincin sebagai tanda bahwa kami sudah menjadi calon yang ikrar. Nah Panji, semoga kamu bisa menjaga anak saya dengan baik. Dia putri kami satu-satunya, pinta Om Hendar sambil menepuk pundaku lalu memelukku. Baik Om, saya akan menjaga Alin sebisa dan semampu saya. Bagus, silakan lanjut lagi acara kalian. Om mau menemui mbak kamu. Om Hendar pun berpamitan. Aku hanya menundukkan kepala. Kulihat Om Hendar berbincang dengan Mbak Vika dan Mbak Isma. Mereka sangat akrab. Namun
Saat ini kenapa tiba-tiba perasaanku tidak enak? Mengingat aku belum memberikan kembali kabar pada Areta, aku pun bermaksud menghubunginya dan berpamitan pada Alin agar bisa menghubungi Areta. Sayang, tunggu sebentar di sini. Aku ada perlu sedikit. Ucapku meminta izin pada Alin. Oke, jangan lama-lama sayang. Aku pun berlalu. Ku coba menghubungi Areta, namun sudah beberapa kali tidak dapat aku hubungi ponselnya. Hingga puluhan kali aku hubungi, namun tetap saja tidak bisa. Bahkan pesan pun tidak ada yang terbalas satupun. Mas, panggil seseorang yang tidak lain adalah Alinda. Iya sayang. Aku yang terlihat kaget dan gugup saat kedatangannya yang tiba-tiba. Hampir saja ponselku jatuh. Malah mikirin ponsel. Kamu ngapain kok di sini? Bukannya tadi ada keperluan? Tanyanya yang membuatku semakin tergugup. Aku tadi habis menghubungi temen. Iya temen. Tadinya aku ingin memberitahu soal pertunangan kita, namun malah susah dihubungi. Dustaku pada gadis yang telah menatapku dengan kecurigaan. Oh, ya udah. Ayo masuk, tamu pada mau pulang. Masa kamu malah nggak ada? Ajaknya sambil merangkul dan menggandeng tanganku. Baiklah sayang. Acara pun sudah selesai. Semua tamu undangan sudah hampir pulang semua, hanya tinggal kerabat dan saudara. Aku pun ikut bergabung dengan mereka. Beralih ke sudut pandang Winda. Kenapa perasaanku seperti tidak enak seperti ini? Ibu dan ayah juga belum pulang. Bagaimana kalau mereka pulang mengetahui Areta tidak ada? Gumamku setelah melihat adikku Areta pergi. Namaku Winda Permata. Aku adalah kakak dari seorang wanita karir yang sukses. Areta adalah adikku satu-satunya. Meski aku sering dibilang cuek dan jarang bicara, namun kasih sayangku pada adikku sangatlah besar. Sama halnya dengan ayah dan ibu. Usiaku sudah jalan 25 tahun dan Areta sudah jalan 23 tahun. Hanya selisih 3 tahun saja. Kadang ada yang bilang kembar tapi beda. Lah, gimana ceritanya? Tepat pukul setengah 12 malam aku mendengar suara bel berbunyi. Kukira Areta. Ternyata ayah dan ibu yang baru pulang. Ibu sama ayah kemana dulu sih? Jam segini baru pulang. Areta tuh jam segini belum pulang juga. Dihubungi juga nggak bisa. Ucapku sambil berlalu dan kembali ke kamar. Apa? Areta belum pulang? Memangnya kemana dia, Win? Ibu sama ayah ada kerjaan mendadak, makanya telat pulang. Terdengar suara ibu menanyakan kemana Areta pergi. Namun tidak aku gubris dan terus berlalu ke kamar. Ya, ini gimana? Areta belum pulang. Ibu dari tadi khawatir. Ibu sudah mengajak ayah pulang dari tadi, tapi terus sibuk dengan kerjaan. Ibu takut Areta kenapa-napa. Perasaan ibu gak enak ya. Terdengar suara ibu yang berbicara dengan ayah. Rasa cemas dan khawatir sungguh terlihat di wajah ibuku. Sudahlah bu, mungkin menginap di rumah Dina. Kan itu sudah biasa, jawab ayahku. Namun ibu bergeming. Mungkin mengkhawatirkan adikku. Mereka sangat sayang kepada kami. Bahkan jarang sekali mereka pulang terlambat. Namun malam ini, entahlah. Malam semakin larut. Areta masih belum juga kembali. Aku semakin khawatir. Entah di mana dia sekarang. Biasanya kalau dia menginap, dia akan memberikanku kabar. Namun sekarang ponselnya pun tidak bisa kuhubungi. Terdengar suara seseorang menangis. Siapa yang menangis malam-malam seperti ini? Apa ibu belum tidur memikirkan Areta? Aku pun hendak beranjak keluar kamar. Namun sesaat pintu terbuka, aku melihat sekilas bayangan melewati pintu kamarku. Apa itu barusan? Gumamku lalu mengikuti arah kepergiannya. Bu. Namun tidak ada tanda-tanda adanya seseorang. Rumah sudah sepi. Bu, ayah, apa itu kalian? Kubuka pintu utama, lalu aku tatap sekeliling. Dek. Areta, kamu ngagetin kakak aja. Kenapa baru pulang jam segini? Kakak khawatir tahu nggak? Saat hendak masuk kembali ke dalam, tanpa sengaja kulihat Areta sudah duduk di kursi. Namun dia sama sekali tidak menjawab. Bahkan yang biasanya cerewet pun kini dia diam. Kulihat wajahnya seperti pucat pasi, tatapannya dingin. Ar, kamu sakit? Badanmu dingin sekali. Tanyaku yang hanya dibalas dengan gelengan kepala saja. Winda, ngapain kamu di luar malam-malam? Ngobrol sama siapa kamu? Tiba-tiba ibu dan ayah menghampiri. Ini bu,
Ucapku terhenti seketika karena, "Ini apa? Kamu ngelindur?" tanya ibuku. "Tadi Areta udah pulang, Bu. Barusan duduk di sini. Tapi kemana dia? Masa cepet banget perginya?" Ucapku tidak percaya karena Areta sudah nggak ada di tempatnya. Mataku tadi hanya berpaling tatkala mendengar suara ibu. Setelah kulihat kembali, kok sudah nggak ada. "Areta? Lalu sekarang kemana dia, Win?" tanya ibuku. Tadi di sini, Bu, beneran." Sambil kutunjuk sebuah kursi yang ada di belakangku. Tiba-tiba saja angin berhembus sangat kencang, sehingga membuat bulu kuduk tengkuku merinding hebat. Malam ini sangat berbeda dari malam biasanya. Rasa dingin menyusup hingga ke pori-pori tulang. "Sudahlah, besok kita tanyakan pada teman-temannya. Sekarang kita masuk, kita istirahat. Ayo, kamu juga, Winda. Masuk angin nanti." "Iya ya." Kami pun kembali masuk ke kamar masing-masing. Namun pikiranku masih mengingat-ingat bahwa aku tadi tidak salah lihat. Tapi tadi sempat aku lihat wajahnya yang pucat. Bahkan saat aku sentuh tangannya, sangat dingin. "Apa yang terjadi? Tidak biasanya kamu seperti ini, Ar." Ucapku seraya menatap langit-langit. Tanpa terasa mataku terpejam. Baru saja mata ini hendak beristirahat. Namun lagi sayup-sayup, aku dengar suara orang menangis. Kubuka mata ini meski berat. Namun suara itu semakin terdengar jelas dan menyayat. Aku pun terpaksa bangkit. Kutengok tiap sudut kamarku. Namun saat aku menatap arah jendela, aku melihat seseorang terduduk dan menenggelamkan wajahnya di lutut. "Ar, apa itu kamu?" tanyaku yang hendak mendekatinya, sambil celingak-celinguk karena ruangan yang hanya terang remang dari lampu tidurku. "Tolong aku." "Kamu kenapa? Bukannya masuk kamar kok malah nangis di sini? Takut ayah ibu marah?" tanyaku yang hendak menyentuh pundaknya. Namun seketika wajahnya yang pucat pasi menatapku. Terlihat kesedihan di rona wajahnya. Namun saat hendak aku sentuh, mukanya berubah menyeramkan. Dia tersenyum namun senyumnya menyeringai, membuat tubuhku tidak bisa bergerak. "Tolong aku, tolong aku." Aku pun terbangun. Ternyata hanya mimpi. Cuma mimpi. Namun kenapa seperti mimpi yang nyata? Sudahlah, mungkin karena aku terlalu khawatir pada Areta. Gumamku lalu berjalan ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Selesai mandi, aku pun langsung menemui ibu dan ayah. Mereka sudah menungguku untuk sarapan pagi. "Kamu tidak bekerja hari ini ya?" tanya ibu pada ayah. "Enggak, Bu. Ayah cuti dulu karena mau mencari Areta di rumah teman-temannya," jawab ayah. "Winda, kamu kuliah apa ikut ayah?" "Ikut ayah aja. Perasaan Winda juga gak enak sebelum bertemu Reta." "Tumben, biasanya kamu paling cuek. Tapi sekarang sepertinya kamu paling peduli sama adik kamu itu," goda ibuku. Apaan sih, Bu?" Aku pun mengambil roti dibalut selai tanpa menghiraukan godaan ayah dan ibu. Setelah selesai sarapan, aku, ayah, dan ibu pun langsung keluar rumah, hendak mencari Areta ke teman-temannya. Waktu sudah menunjukkan hampir tengah siang, namun belum ada tanda-tanda keberadaan Areta. "Ya, coba kita ke rumah Panji. Winda lupa semalam ketiga teman Panji menjemputnya." Ucapku sungguh aku lupa akan ketiga teman Panji. "Dijemput siapa? Sony dan Doni?" tanya ibu. "Bukan, Winda baru lihat mereka. Mereka bertiga, tapi dari salah satunya Winda seperti nggak asing deh ya," terangku pada ayah dan ibu. "Kok kamu nggak larang, Win? Apalagi kita nggak tahu siapa mereka. Kira-kira siapa yang kamu maksud nggak asing itu?" ucap ibuku lagi. Winda sudah melarang, tapi tidak dihiraukan sama Areta. Soal salah satu temannya, Winda juga kurang tahu, tapi benar-benar tidak asing dari wajahnya," terangku lagi. Ya, dari salah satu yang menjemput Areta semalam, aku seperti tidak asing dengannya. Tapi entah bertemu di mana dan siapa. Setelah lama mengobrol, akhirnya laju mobil pun terhenti di depan rumah megah nan mewah, namun terlihat sepi seperti tidak ada penghuninya. Kupencet bel berkali-kali hingga menunggu beberapa menit, barulah pintu terbuka. "Maaf, mencari siapa?" sapa seorang pembantu. "Maaf, Bi, apa Panji ada di rumah?" tanya ayah. "Mohon maaf, Tuan Panji beserta Bu Vika dan Bu Isma sedang keluar. Sudah seminggu tidak pulang," jawabnya seraya membukukan badan. "Kemana mereka, Bi? Apa Areta datang ke sini?" tanya ibuku.
Maaf bu, Non Areta sudah lama tidak berkunjung. Sudah 3 bulan ini sepertinya. Sudah 3 bulan? Tapi mereka baik-baik saja kan Bi? Mohon maaf, saya kurang tahu Pak, Bu. Kalau sudah tidak ada yang perlu ditanyakan lagi, saya mohon permisi. Masih banyak kerjaan yang harus saya kerjakan. Oh iya, makasih ya Bi. Kami permisi. Iya Bu, sama-sama. Kami pun kembali dengan tangan kosong. Namun pikiranku tertuju pada pembantu tadi. Dia seperti menyembunyikan sesuatu. Tapi, Winda, kamu ini diajak ngomong malah bengong. Sentak ibuku yang langsung membuyarkan pikiranku. Iya apa Bu? Tanyaku yang tersenyum kikuk. Kenapa? Mikirin apa kamu Win? Mikirin pacar sampai ibu manggil-manggil malah sibuk bengong. Goda ayah. Apa sih ya? Mana ada pacar? Nggak ada di otakku. Ya, mana ada yang mau suka sama perempuan jutek kayak kamu? Ayah. Aku pun cemberut. Namun karena teringat mbok tadi, jadi niatku merajuk tidak jadi. Tapi ya, Winda kok ngerasa Biem seperti menyembunyikan sesuatu ya? Menyembunyikan apa maksudnya Wi? Ya nggak tahu, cuma tadi dari rona wajahnya seperti agak gugup dan tanggung begitu. Seperti ada yang disembunyiin dari kita Bu, ya? Mungkin itu pikiranmu saja Win. Jangan terlalu banyak menyimpulkan perasaan gak baik. Iya sih ya. Ya sudah, kita langsung pulang saja. Mungkin saja Reta sudah di rumah. Semoga saja. Aku dan ibu serempak. Berpindah ke kediaman Arjuna. Bro, kenapa melamun saja? Ucap Bambang yang baru saja tiba. Gua masih kepikiran kejadian semalam Bam. Gua takut ketahuan. Jawab Juna sambil menggusar rambutnya dengan kasar. Tidak akan bro, mayatnya kan sudah kita buang ke jurang. Ya, Juna dan kedua temannya tanpa hati membuang mayat wanita yang mereka nodai ke jurang. Bahkan sebelum dibuang, mereka masih melakukan kekerasan dengan memperkosanya hingga berkali-kali. Sungguh Juna laki-laki yang mencintai Areta karena hatinya yang gelap oleh cinta butanya, hingga menjerumuskannya ke petaka yang akan mereka dapat dari hasil perbuatannya. Lalu, apa Tante Hilma dan Om Bian tidak akan mengetahui perbuatan kita? Ucap Juna yang masih gelisah dengan apa yang sudah dia perbuat. Ya, seperti itulah penyesalan, datang selalu saja belakangan. Namun sekarang menyesal pun tiada guna, ibaratkan nasi sudah menjadi bubur. Siapa yang akan tahu? Mereka tidak kenal kita, jawab Tommy. Apa mereka tidak akan mengusut ini ke jalur hukum? Wah, terlihat Juna yang kacau dan gelisah atas apa yang telah diperbuatnya. Sudahlah bro, daripada memikirkan itu hanya membuat pusing saja, lebih baik kita nongkrong, ajak Bambang. Lu bener, ya sudah kita berangkat. Mereka pun akhirnya pergi ke sebuah tempat yang biasa mereka datangi. Tempat di mana mereka akan membuang semua isi pikiran mereka meski sesaat. Tibalah mereka di sebuah klub malam. Tanpa menunggu lama mereka pun masuk, memesan minuman yang biasa mereka gunakan. Ayo Jun, kita berpesta malam ini. Buang semua beban pikiranmu, ucap Tommy. Iya bener, minum sampai habis, timbal Bambang sambil menuangkan minuman pada gelas di hadapan Arjuna. Mereka pun akhirnya terus berpesta, hingga akhirnya Juna sudah mabuk berat. Sesaat Juna akan memanggil seorang wanita, namun penglihatannya Areta, gumam Juna, lalu mengucek matanya. Alih-alih penglihatannya salah, namun hingga beberapa kali mengucek mata, dia tidak salah melihat. Gak mungkin, itu Areta, bisik Juna. Lalu dia tidak lagi dapat menahan bobot tubuhnya. Seketika kedua temannya Tommy dan Bambang pun menghampiri. Itu si Juna kenapa? Ucap Tommy sambil berlari menghampiri Arjuna. Bro, kenapa lu? Muka lu pucat begitu? Itu Areta. Areta? Gila lo ya, dia kan udah mati. Mana ada Areta di sini? Itu Tom. Sambil menunjuk salah seorang wanita yang sedang berjalan menghampiri mereka. Setan, teriak Juna dan menutup matanya dengan kedua tangan. Gila kalian nih orang, gak sopan banget bilang gue setan. Situ kali yang setan, umpat wanita itu seraya mengepalkan tangan. Maaf mbak, teman saya mabuk.
Pergi sana, sok-sokan minum tapi teler. Jangan bikin keributan di sini. Bawa teman kamu yang stres itu. Gerutunya seraya meninggalkan ketiga laki-laki yang masih keheranan. Juna, ayo balik. Lo bikin ribet aja. Mereka pun membawa Pong Juna hingga ke dalam mobil. Lalu Juna menceritakan apa yang dia lihat. Kembali ke sudut pandang Panji. Setelah upacara pertunangan sekaligus lamaranku selesai, akhirnya aku, Mbak Vika, dan Mbak Isma langsung kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, saat hendak masuk ke dalam kamar, tiba-tiba saja Bi Iem memanggil. Den, maaf, ujar Bi Iem yang tiba-tiba datang. Bi, kenapa? Maaf Den, tadi pagi Ibu Hilma dan Pak Bian datang ke sini. Tante Hilma dan Om Bian, ngapain Bi? Katanya menanyakan Non Reta, Den. Areta? Memangnya kenapa dengan Areta, Bi? Saya tidak tahu, Den. Tapi sepertinya mereka sedang mencari Non Areta karena Bu Hilma menanyakan apakah Non Areta berkunjung ke sini atau tidaknya. Oh, gitu, Bi. Ya sudah, makasih. Nanti saya hubungi Areta. Saya permisi, Den. Panji hanya manggutin kepala. Dari perkataan Bi Iem, sepertinya sudah terjadi sesuatu pada Areta. Saat hendak masuk dalam kamar, tiba-tiba Panji melihat bayangan melintas. Apa itu? Seperti orang lewat. Gumam Panji sambil cengak-cenguk. Perasaan tidak ada siapa-siapa di kamar mandi. Panji pun berusaha bangkit hendak melihat kamar mandi. Namun saat membuka pintu kamar mandi, tercium aroma bau anyir darah yang menyeruak hingga ke rongga hidung. Bau anyir apa ini? Gumamnya sambil menutup hidung dengan kerah baju. Namun saat hendak kembali dari kamar mandi, Panji dikagetkan dengan sosok yang berada di dalam cermin. Ah, siapa kamu? Tidak ada jawaban. Kenapa ada di kamar saya? Perlahan Panji membuka matanya. Dipandangnya seisi ruangan kamar mandi, namun tidak ada siapa-siapa. Apa aku berhalusinasi? Ya mungkin aku kecapean. Lebih baik sekarang aku membersihkan diri, lalu istirahat. Panji pun hendak keluar kamar mandi hendak mengambil handuk. Namun saat pintu hendak dibuka, loh, kok terkunci? Perasaan kuncinya di dalam. Perasaan risau mulai menghantui. Setelah susah payah membuka pintu, tiba-tiba telinganya sayup-sayup mendengar suara tangis yang menyayat hati. Seperti suara tangisan perempuan. Suaranya tidak asing, seperti batin Panji. Suara tangis pun semakin terdengar nyaring dan semakin memekakan telinga. Panji pun berbalik badan dan hendak melihat siapa gerangan yang berada di dalam kamar mandi bersamanya. Karena pikirannya berkata di sana tidak ada siapa-siapa, lalu siapa yang sedang menangis di belakangnya? Loh, siapa kamu? Kenapa berada di sini? Ucap Panji yang melihat seorang wanita terduduk dan menenggelamkan wajahnya. Tolong aku. Suara itu. Areta, kamu Areta? Saat hendak mendekati, tiba-tiba saja Panji melihat wajahnya yang menatap tajam padanya. Namun terlihat kesedihan di sana. Areta, sejak kapan kamu di sini? Sambil melangkah mendekat berusaha menggapai Areta. Kamu jahat, kamu jahat, kamu jahat. Ucapnya seraya menyeringai. Jahat? Apa maksudnya aku jahat? Saat hendak mendekat dan menyentuh pipinya, tiba-tiba saja pipi yang dia sentuh sangat dingin. Wajahnya yang pucat pasti terlihat. Namun saat melepas sentuhannya, ternyata, loh, apa ini? Panji melihat ada sebuah cairan lengket menempel di tangannya. Dia pun mencoba menciumnya. Wah, bau darah apa ini? Tiba-tiba saja bau anyir darah kembali menyeruak di ruangan di mana Panji terkunci. Bau bangkai yang sangat menyengat menyatu dengan bau anyir yang menguar di seluruh ruangan. Panji berusaha mencari arah bau tersebut. Seketika tubuhnya kaku dan mulutnya keluh. Ketika yang berhadapan dengannya berubah menyeramkan. Bibir yang sobek, mata yang hampir keluar dan isi perut yang terlihat terburai. Melihat itu, Panji tidak kuasa menahan gejolak dalam perutnya yang seakan diaduk, hingga membuat pernafasannya pun mulai pengap. Ah! Panji pun ambruk ke lantai dengan bersamaan lampu yang ikut padam. Pengkhianat, rasakan pembalasanku. Seketika lampu pun menyala dengan kepergian sosok menyeramkan yang berubah menjadi asap hitam. Tidak lama Panji pun tersadar, dia masih dalam keadaan shock. Tiba-tiba pintu kamar diketuk. Panji, apa kamu di dalam? Terdengar suara seseorang memanggil.
Pintu kamar mandi terbuka. Panji buru-buru naik ke atas ranjang dalam keadaan gemeteran. Kenapa? Sampai keringet dingin begitu? Tanya Vika. Tadi ada setan, Mbak. Ucap Panji terbata. Saking shock dan gemetar hebat, namun ucapannya malah dianggap lelucon oleh Vika. Ada-ada aja kamu bercandanya, Pan. Mana ada siang bolong setan? Kamu kecapean kali, wajahmu pucat begitu. Beneran, Mbak. Tadi ada hantu sangat menyeramkan. Sudah, pasti kamu berhalusinasi karena kelelahan tadi malam. Sekarang istirahat, nanti malam ada kerjaan. Vika pun berlalu meninggalkan Panji yang masih ketakutan. Mbak, panggil Panji pada Vika, namun tidak digubris. Dia pun buru-buru menutup tubuhnya dengan selimut. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.